Baik teman-teman, sahabat Piramida Podcast, hari ini kita panggil kembali Bang Bisma Resiboya. Apa kabar Bang? Sehat. Baikan Leni. Bayan ya. Ya, hari ini kita akan membahas seputar telah ditetapkannya tersangka Nadiem Makarim sebagai mantan Menteri Pendidikan, di mana kasus korupsi yang didugakan kepada Nadiem Makarim terkait pengadaan laptop Chrome yang kemudian menurut Kejaksaan Agung mengakibatkan kerugian negara berkisar 1,98 sekian triliun, 1,9 triliun lah kita sampaikan. Nah, kemudian banyak bantahan juga, ada bantahan dari Hotman Paris selaku kuasa hukum Nadiem Makarim yang mengatakan kalau Nadiem Makarim tidak menerima uang itu sepeser pun. Namun dari Kejaksaan Agung menemukan bukti-bukti lain seperti adanya keterangan-keterangan daripada saksi, karena sudah ada 5 orang juga yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan laptop ini. Nah, ini selaku orang pendidikan Bang, gimana Bang melihat sekilas kasus ini? Kalau terkait kasus hukumnya ya? Iya, kasus hukumnya. Sebenarnya ya kita nggak mau juga terlalu ke dalam karena memang bukan di situ bidang kita. Namun yang kita sayangkan kalaulah seperti yang disanggah oleh timnya Nadiem bahwa Nadiem tidak mengetahui atau tidak melakukan itu sama sekali, ya bisa kita bayangkan kalau sekelas Nadiem yang kita anggap intelek lah ya, karena pendidikannya juga di luar negeri dan bagus. Dia punya pengalaman berbisnis yang berhasil, bisa terjebak. Kita bilang, saya juga sebenarnya yakin bahwa Nadiem tidak punya niat atau unsur kesengajaan mengambil duit atau memperkaya diri dari, kalau kita lihat track recordnya ya, benar, dari kasus ini. Jadi bisa kita bilang dia mungkin silaf atau tidak memahami kalau tindakannya itu akan menyeret dia jadi tersangka korupsi. Jadi sangat disayangkan. Jadi mungkin jadi pelajaran bagi kita semua bahwa manusia seintelek Nadiem Makarim juga bisa tersangkut kasus korupsi yang niatnya sebenarnya tidak untuk korupsi. Maka memang kalau aku ngelihat seram betul sebenarnya permainan di ranah mereka itulah ya, di kementerian. Ya, tapi kalau kita lihat dari perspektif pendidikannya kan Bang, sebenarnya seberapa penting sih laptop ini untuk menunjang proses pendidikan sehingga pengadaannya sampai puluhan triliun begitu? Ya puluhan triliun karena dia kuantitasnya ya. Kuantitasnya berapa ribu, mungkin berapa ribu laptop yang harus didistribusikan ke sekolah-sekolah. Kalau soal pentingnya ya untuk mendukung kemajuan pendidikan kita, digitalisasi pendidikan memang perlu. Nah, permasalahan mungkin kan polemik yang terjadi di lapangan, ada yang sudah memberikan informasi bahwa harga laptop itu sangat jauh dari harga pasaran yang seharusnya. Iya betul. Nah, dan itu temuan Kejagung juga kan. Nah, itu juga yang kita sayangkan. Benarkah Pak Nadiem tidak menyadarin itu bahwa harga laptop itu sangat jauh range harganya dengan harga yang di lapangan. Padahal beliau kan berbisnis. Iya. Ya, nggak mungkin lah. Biasanya berbisnis itu segala suatu hal cari referensi dulu 10, 11, 12 mungkin untuk membeli satu barang. Nah, itu mungkin yang kita sayangkan memang. Berarti ada potensi kalau menurut Abang ini Nadiem ini dikerjai nih? Bisa jadi. Bisa jadi dikerjai oleh bawahannya? Iya. Atau orang-orang presiden yang sebelumnya? Iya, tapi kalaupun itu tetap kita salah juga Pak Nadiem. Ya, maksudnya dia kenapa tidak mengetahui itu ya? Dia betul. Kan bukan orang baru. Nah, dia bukan orang pendidikan murni seperti kami-kami ini yang sebenarnya agak lugu lah kita bilang dalam permainan yang begitu-begitu ya. Nah, dia kan pebisnis handal sebenarnya. Dia justru dia diangkat jadi Mendikbudristek pada saat itu bukan orang yang berlatar belakang pendidikan sebenarnya, tapi justru karena prestasinya di bidang bisnis. Maka kemarin juga sempat jadi polemik bagi kami orang pendidikan, kenapa pebisnis handal yang dijadikan Menteri Pendidikan. Mendikbudristek malah di eranya Pak Nadiem itu digabung dia itu menteri. Kalau sekarang kan jadi 2, Mendikdasmen dengan Mendikti, ini digabung pada saat Pak Nadiem. Kan berarti kuasanya termasuk besar juga. Berarti kan kalau kita lihat lah Bang, maksudnya ini Menteri Pendidikan, sekelas Menteri Pendidikan ya. Kalau kita ikutkan lah sekarang dengan
fakta hukum yang ada versinya Kejagung, berarti dia sebagai tersangka kasus korupsi. Iya. Ya kan? Maksudnya kalau kita lihat, gimana sih kita ironinya melihat, maksudnya orang yang mengelola Betul. pendidikan kemudian memakan duit itu gitu. Nah, itu- Sedangkan kondisi pendidikan kita sama-sama tahu belum terkategori yang sangat memuaskan gitu. Itulah yang sangat kita sayangkan, karena ini kan kita udah susah nih. Standar moralnya pendidikan kita ini sudah susah. Karena kalau di beberapa pertemuan sebelumnya pernah kita bahas soal guru yang harus digugu dan ditiru itu. Bayangkan kalau guru aja sebenarnya buat salah, orang udah ngomelnya minta ampun itu. Iya. Percuma lah guru. Harusnya kan guru digugu dan ditiru, jadi teladan semua bagi semua lapisan masyarakat. Nah, ini guru, ini anak buahnya nih. Guru nggak boleh salah, kepala sekolah apalagi, kadis pendidikan apalagi. Nah, ini sekarang menterinya. Kalaulah misalnya menteri pendidikan juga tersangka lah kita bilang saat ini ya korupsi, kan kita jadi di buku pelajaran itu pun sudah susah membuat standarnya siapa yang mau dicontoh. Kalau bukan menteri pendidikan, kalau bukan kepala sekolah, kalau bukan guru. Lah, jadi yang mau kita ajarkan sama siswa itu nanti apa? Misalnya, jangan korupsi. Siapalah yang mau kita tunjukkan contoh yang tidak korupsi? Kalau misalnya yang kejadian justru kan pernah disebutkan bahwa ada 3 kementerian yang harusnya tidak boleh terseret kasus moral. Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Sosial. Ini kan ketiga pejabat ini harusnya kita anggap orang-orang kudus, yang suci, karena bebannya itu beban moral semua. Pendidikan, sosial untuk ke masyarakat membantu. Betul. Begitu dengan agama, ya agama apalagi. Tapi justru di Indonesia ini yang sering keseret dari ketiga kementerian ini. Dari 3 kementerian. Menurut data kan korupsi terbesar itu di 3 kementerian ini. Di 3 kementerian itu. Maka kalau misalnya, atau mungkin ya ini agak sarkas lah ya, bisa jadi mungkin di buku-buku pendidikan kita itu, di buku-buku anak SD SMP, dicoret aja salah satu tindakan amoral itu korupsi. Kalau begini udah susah kan? Kalau misalnya kita bilang jangan korupsi, padahal yang kita contohkan ini yang diidolakan, semua orang pendidikan pasti mengidolakan menterinya dong kan? Ya. Menteri pendidikan ini yang jadi contoh, menteri agama ini yang jadi panutan, menteri sosial ini yang jadi teladan. Ini pula yang memberi contoh tidak baik. Lalu siapa lagi yang harus kita contohkan bagi anak-anak ini, bagi siswa-siswa ini untuk diteladanin? Kalau pemimpin-pemimpin kita begitu, makanya susah juga jadi standar moralnya. Tapi kalau kita lihat kan Bang, ada juga beberapa komentar-komentar dari netizen bilang setelah gejolak keributan-keributannya Gojek, ojol gitu ya. Kemudian Nadiem sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Abang ada nggak potensi korelasinya itu? Kan banyak-banyak juga netizen ini yang bilang, oh pantas lah ternyata Gojek itu ribut-ribut kemarin supaya Nadiem tidak ditetapkan tersangka. Ya kalau dilihat kan mungkin cocokologinya adalah masuk mungkin ya, tapi aku nggak mau masuk ke ranah itu karena memang juga nggak terlalu ngikuti perkembangan itu. Aku fokus ke memang ke persoalan moral yang bagaimana nasib bangsa ini kalau ketiga menteri tadi itu terseret kasus korupsi. Walaupun ya dalam tanda kutip aku pribadi juga sebenarnya nggak yakin kok masa sih Pak Nadiem korupsi. Tapi kita kan negara hukum, di kepastian hukum kita bahwa dia sudah pasti tersangka karena ditetapkan oleh Kejagung. Nah itulah dulu yang kita bahas kan. Ya semoga nanti memang terbukti bahwa dia tidak korupsi. Harapan kita dia tidak terbukti. Supaya moral pendidikan di Indonesia ini bisa dipertahankan. Kalau enggak, waduh, apa lagi yang mau dipercaya dari Kementerian Pendidikan ini ya begitu. Itu dia. Kalau kita lihat track recordnya Nadiem ini juga kan, bahkan kalau kita lihat di terakhir itu dia podcast sama Deddy Corbuzier ya. Dia podcast sama Deddy Corbuzier, dia juga menjelaskan runutan-runutan itu ya kita lihat sepertinya tidak ada gelagat korupsi gitu ya kan. Baru secara track record juga kita lihat. Tapi kan terkadang Bang, apa ya, yang namanya sebagai pemerintah itu kan korupsi itu bukan hanya sekedar udah kita ambil uang gitu kan. Tapi kan memperkaya diri sendiri atau orang lain juga masuk daripada korupsi. Jangan-jangan gara-gara kebijakannya ini Google meraih keuntungan besar kan? Kan kerjasamanya sama Google. Gitu deh. Jadi kalau kita lihat ada juga potensinya nantinya Pak Nadiem ini betul-betul bisa jadi terikat meskipun tidak menerima uang sama sekali gitu. Ya karena memang korupsi itu dianggap kalau memperkaya diri dan memperkaya orang lain ya. Betul. Mungkin ada orang lain yang diperkaya Nadiem,
yang dia sendiri sebenarnya nggak tahu kalau dia itu sedang memperkaya orang lain. Betul. Tapi kalau Itu dianggap lalai, tetap jadi tersangka kan begitu dia. betul. Nah, tapi kan kalau kita lihat dengan praktek yang begini, ya sebenarnya kalau di dunia pendidikan ya akan banyak yang terjerat. Benar. Kan begitu dia. Iya. Ya akan banyak yang terjerat dari praktek-praktek ini dengan kondisi ini. Nah, tapi kalau kita lihatlah menurut Abang kondisinya sebagai Menteri Pendidikan, mantan Menteri Pendidikan, kemudian menelan dana yang dikorupsi 1,9 triliun. Gitu kan? Dari anggaran ratusan triliun ya, dari anggaran ratusan triliun. Sebenarnya ini kan bisa lebih bermanfaat untuk banyak hal. Benar. Bisa lebih bermanfaat untuk banyak hal. Nah, kalau Abang lihat dalam kondisi sekarang kondisi pendidikan inilah. Sektor mana sebenarnya yang paling pas Benar, ya. Iya. untuk mendapatkan dana-dana yang Betul. yang seharusnya bisa dibantu oleh kementerian selain pengadaan-pengadaan seperti laptop ini? Oke, jadi mungkin asumsi atau opini yang mau aku sampaikan ini agak berbeda pendapat sama kebanyakan mungkin para pakar pendidikan. Tapi fakta-fakta yang kudapatkan di lapangan begini Ketua. Kalau itu kan tadi pengadaan laptop itu 100T ya, korupsinya 1,9T. Nggak usah lah jauh-jauh, 1,9T itu aja dulu yang kita ceritakan. 1,9T itu kan 100T atau 10T dia pengadaan laptopnya? Nah, terlepas dari situ, Pak. Pokoknya yang negara yang merasa dirugikan itu, kita merasa dirugikan sama Pak Nadiem ini kan 1,9T. 1,9 itu 1.900 miliar. 1.900 miliar itu, nah saya kemarin kebetulan waktu mau ambil S3 itu, nggak banyak, hanya butuh 200 juta. Nah, 200 juta itu hanya 0,00 sekian persen. Aku yakin bukan aku saja sendiri yang ngalamin itu. Banyak orang mungkin yang ingin mengembangkan dirinya, dosen-dosen, guru-guru yang ingin melakukan pengembangan diri. Untuk dapat dana sebesar itu aja susah. Nah, sementara ternyata di lain hal, banyak kebijakan-kebijakan yang diambil sama kementerian kita, yang ternyata terlalu besar. Dan ternyata, menurut analisis kebijakan yang lain, bahwa laptop ini nggak perlu-perlu amat di bagian di daerah 3T itu kan? Iya, betul. Nah, aku justru fokus ke daerah 3T-nya. Nggak usah ke 3T, Ketua. Pengalaman kita diskusi sama guru-guru di sekolah itu, ada ternyata sekolah yang muridnya cuma 1 SD, cuma 2, dan mereka kesusahan, misalnya ini mereka lagi ikut PPG, kesusahan membuat praktek. Di PPG itu kan mereka harus praktek mengajar. Yang siswanya itu minimal 20. Lah jumlah siswa di satu sekolah itu nggak cukup 20. 6 kelas itu nggak cukup 20. Ada kelas 3-nya cuma 2 orang, ada kelas 1-nya cuma 3 orang gitu. Nah, itu kenapa? Karena memang ternyata kebijakan-kebijakan pendidikan kita itu kadang-kadang tidak menyentuh ke sana. Contoh, pengadaan fasilitas, transportasi ke sekolah itu. Jadi orang lebih memilih ke sekolah yang tertentu saja, yang bisa dijangkau mereka dengan biaya kecil. Nah, kalau mungkin pendidikan kita fokusnya mengimbangi pendidikan-pendidikan yang di luar, misalnya kayak di Malaysia, Singapura, aku lebih tidak ke situ. Aku lebih masih menuntut keadilan sosial. Maksudnya, kalau di Jawa mungkin atau di kota-kota besar fokus sama bagaimana supaya pendidikan kita itu nilainya mengimbangin negara-negara yang bagus, atau di Asia Tenggara aja lah, Malaysia, Singapura, Thailand. Aku lebih mementingkan 3T tadi. Aku lebih setuju misalnya pendidikan di Indonesia dianggap nilai 6, tapi semua 6. Daripada ada yang 10, ada yang 9. Mungkin katakanlah di kota-kota besar nilainya sudah 8. Katakan misalnya dalam level nilainya 8, katakan Malaysia itu 9,5, Singapura 9,5. Lalu kita ngejar yang 9,5 ini, tapi di sisi lain ada masyarakat kita yang masih nilai 2, 3 nilai pendidikannya karena dia di daerah 3T itu. Jadi aku kalau misalnya disuruh kasih opini, lebih bagus dana-dana yang besar itu dibantulah yang tertinggal itu. Biar mereka kalaupun nggak dapat 9, 8, minimal sampailah ke 5, sampai ke 6 nilainya. Kalau dibuat misalnya nilai rata-ratanya. Karena ada daerah-daerah tertinggal yang justru, ya kalau tadi laptop itu sama sekali nggak berguna sama orang itu. Nggak ada jaringan pun mereka. Jadi lebih bagus kalau misalnya dalam ilmu pendidikannya begini, Ketua. Pendidikan yang berhasil itu dianggap satu kelas misalnya. Di dalam satu kelas itu murid ada 30. Ada 5 yang nilainya 10. Ada yang 5 nilainya 8. Tapi ada 5 juga yang nilainya 4, ada nilainya 5, ada yang 5 nilainya 6. Itu gurunya kurang berhasil. Yang berhasil itu kalau hampir semua muridnya itu di 678. Berarti dia berhasil memang mengangkat semua jenis kepala yang ada di kelas itu. Di kelas itu. Untuk nilainya ke 678. Daripada kita misalnya, nggak berimbang kita ini. Tapi
anak-anak mana yang nggak berimbang itu? Jangan cerita nggak berimbang, yang tertinggal ini gimana? Jadi kalau misalnya ada punya anggaran seperti 100T, ya nggak boleh juga kita egois, fokus meninggikan atau menaikkan taraf pendidikan kita di level internasional. Sementara ada yang betul-betul ketinggalan betul. Yang ketinggalan di daerah 3T itu kan masyarakat Indonesia juga itu, bayar pajak juga mereka. Itu yang harusnya kita naikkan. Ya nggak apa-apa juga lah. Nggak apa-apa juga lah nilai pendidikan kita 6. Tapi sama semua 6. Jadi kita adil kan, memang kita basisnya Pancasila kan. Betul. Dasar negara kita Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kalau ini hanya adil di beberapa, mereka bisa gunakan Google Chrome itu, handphone, laptop Chrome itu dengan wifi yang tinggi, speednya cepat. Sementara di sana, untuk apa laptop itu, orang listrik nggak ada. Ya karena kan di satu sisi Bang, kalau kita lihat ya, dari pengadaan laptop ini kan ada juga dana BOS. Dana BOS juga bisa untuk pengadaan laptop kok. Maksudnya kalau hanya sekedar dengan harga 1 juta sekian juta kan gitu dia. Itu ketua kalau misalnya di sekolah. Nah ini dia, itu data itu kita nggak dapat. Ada sekolah yang cuma dia 5 orang siswanya, 6 orang. Dana BOS itu kan jadinya kecil ya. Nah, dana BOS itu kan tergantung jumlah siswa. Lah kalau jumlah siswanya sedikit, gimana dia beli laptopnya? Orang siswanya. Betul. Nah, ada di sekolah itu yang gurunya cuma 3. Dia SD-nya 6 kelas, tapi gurunya cuma 3. Akhirnya dia ambil guru honor. Guru honor ini yang tadi yang pernah kita bahas, gajinya 200.000, 300.000. Walaupun mereka cuma 5 orang, mereka kan anak itu harus diajarin. Loh, kenapa nggak sekolah jauh? Ya dia kan nggak punya transportasi. Dan di kampung itu ada sekolahnya. Ya tutup aja sekolah itu kalau nggak. Tapi kan sekolahnya nggak ditutup sama negara. Berarti harusnya difasilitasi sama negara. Gurunya, fasilitasnya, laptopnya, segala macam, listriknya. Nah ada masih sekolah yang nggak punya wifi, listrik. Jadi untuk apa laptop Chrome itu? Kira-kira gitu. Nah itu mungkin keselebihan Pak Nadiem. Apakah benar Pak Nadiem tidak memahami itu? Berarti dia gagal memang ngambil data sampai ke bawah-bawah ini. Makanya memang kalau misalnya tolonglah Kementerian Pendidikan ambil data itu sampai ke bawah gitu. Atau kalau misalnya nggak bisa ya pakailah surveyor-surveyor yang memang akurat, lembaga-lembaga survei. Banyak yang nggak tersentuh itu ketua. Cerita laptop kita, dia listrik aja nggak punya di sekolah dia. Cuman tuh apa laptopnya kan? Wifi nggak ada gitu. Jadi 100T itu nggak usah sok ngimbang-imbangi Amerika, Finlandia, Australia, Jepang. Nggak terkejar mungkin. Kenapa nggak kita bersifat adil? Mungkinkah kita semua bisa ke sana? Kan nggak mungkin. Nah, atau gimana lah kebijakan mereka lah. Kan nggak mungkin juga dipisah-pisahkan. Udahlah, nggak apa-apa lah, kalian tinggal dulu. Tapi yang di pulau di bawah ini kita imbangi dulu yang sana gitu. Betul. Banyak gedung-gedung sekolah juga yang masih butuh perbaikan kalau di daerah 3T itu kan. Kalau kita lihat di Jakarta lah ya, pusat kita ya di Jakarta. Sekolah SMP itu mewah-mewah. Sementara di sana ada kayak nggak sekolah lah sekolahnya. Betul. Nggak bisa disebut sekolah sebenarnya. Nggak layak. Ya kalau kita lihat dari ya Menteri Pendidikan yang sekarang lah Bang. Menteri Pendidikan sekarang kan ya memang kalau kita lihat sepertinya backgroundnya memang orang pendidikan ya. Benar. Memang orang pendidikan. Muhammadiyah ya. Ya Muhammadiyah, orang pendidikan. Lalu kalau Abang melihatlah dari situasi kebijakan-kebijakan yang per hari ini atau yang menjadi catatan harapan ke depan lah. Apa yang bisa Abang sampaikan? Ya, kalau kebijakan saat ini yang sudah dibuat sama Pak yang mana nih, Mendikdasmen atau Mendikti? Mendikti ya. Oh iya, karena 2 dia ya. Benar. Jadi kalau Mendikdasmen kan dia punya kan sekarang berdampak ya. Memang agak satir juga, seolah-olah kampus Merdeka kemarin tidak berdampak ya. Iya. Jadi merdeka tapi tidak berdampak. Jadi mungkin yang sekarang lebih memilih berdampak walaupun tidak merdeka atau gimana ya, atau dua-dua lah, atau lanjutan mungkin. Setelah merdeka kita harus berdampak. Mudah-mudahan begitu dia, really. Nah, kalau kayak Prof yang dari ITB kan yang Prof ini sejauh ini kan belum ada kebijakan-kebijakan yang spesifik untuk mendikti. Tapi dari Prof Stella kita dengar Prof Stella lebih banyak menginisiasi untuk penelitian. Dosen dituntut banyak meneliti. Yang mudah-mudahan dana hibah penelitian juga diperbanyak dan prosesnya proses administrasinya tidak dipersulit. Karena atau mungkin aku pribadi yang tidak terlalu paham administrasi, susahnya untuk mendapatkan dana hibah itu justru bukan kegagalan kita, kemampuan kita meneliti, tapi syarat administrasinya repot kali. Urus sana, urus ini. Bisa nggak dipermudah supaya dosen itu tidak, karena dosen kerjanya bukan meneliti. Bukan meneliti aja. Ada 3 kan itu kan. Pendidikan, pengabdian, pengajaran itu kan penelitian. Jadi
kalau misalnya nanti terlalu direpotkan sama penelitian, pengajarannya tinggal. Kalau direpotkan kali sama pengajaran, penelitiannya tertinggal atau nggak sempat lagi mengabdi. Padahal kita dituntut untuk pengabdian juga. Maksudnya karena dia punya tugas 3, ya tolonglah yang ketiga ini dipermudah administrasinya. Banyak loh kemarin meme-meme di internet itu yang apa dokter apa yang tangannya banyak, pekerjaan dosen banyak kali itu. Nah itu memang fakta di lapangan. Ya buktinya semua pada bisa, dipaksa itu. Memang harus dibuat gitu kan, kalau nggak kita nggak gajian atau nggak keluar serdosnya. Mungkin perlu dipertimbangkan. Itu kan ada juga yang bilang gitu, kalau yang waktu kemarin itu di Aiman dia. Ya. Yang bilang katanya lebih gampang masuk surga daripada ngurus serdos. Nah, satirnya lah itu ya. Saking ribetnya itu. Maksudnya ya esensinya lah. Betul. Apa sebenarnya yang harus dibutuhkan seorang dosen? Kemampuan intelektualnya, ya udah kemampuan intelektualnya aja yang diuji. Soal administrasi nggak bisa diurus yang lain gitu. Atau apa cara lain untuk soal administrasi ini? Karena kalau kita berpikir, kalau mau kita singgung lagi, kok soal administrasi lagi yang diurus? Presiden aja administrasinya nggak jelas, bisa kok diperdebatkan sekarang kan? Kalau mau lari ke sana ya kan? Di KPU itu banyak permainan administrasi juga bisa. Ini kami hanya untuk jadi dosen aja administrasinya. Wah repot mah, untuk mendapatkan serdos itu aja banyak kali mestinya repot. Padahal orang itu di sana kayaknya nggak sesusah itu administrasinya. Kenapa kita bagian ini? Karena itulah lugu-lugu kali dosen-dosen ini. Nggak ada yang kritis. Maunya semua dosen kumpul memprotes itu. Kalau nggak mogok kami. Dikabulkan menurut saya. Sama kayak buruh kan. Buruh kompak kan. Demo semua tuh. Nah memang organisasi dosen juga nggak hidup. Organisasi buruh juga nggak hidup. Nah, jadi kalau terorganisir ya. Kurang terorganisir kekuatannya. Nah, gitu juga. Dan mungkin rektor-rektor di perguruan tinggi-tinggi besar itu juga memang ditunjuk oleh negara ya. Iya. Sehingga dia harus juga mengabdi sama negara. Pemilihan lah juga. Kan pemilihan ya, di negeri itu kan pemilihan. Karena memang piramida ini tontonan yang bermutu, yang nonton juga pasti sudah bermutu, itu nggak perlu disembunyikan lah kan. Tetap juga yang menentukan bapak itu, bos itu kan. Ya menteri lah, karena suaranya 50% katanya kan. Iya, ya udah menang kan, udah selesai itu kan. Enggak lah, bisa dia 50-50 dia. 1% aja, masa nggak bisa pula diambil? Ya kalau dia misalnya nyalon rektor misalnya, rektor salah satu universitas, mungkin pemilihan senat dulu dari psikotes. Yang nggak dapatnya 1 dari situ, ya nggak usah lo jadi nyalon rektor. Jadi petugas kebersihan aja lah. Petugas kebersihan pun intelektualnya bagus. Tapi rektor USU pun bentar lagi kayaknya tersangka juga, mantan rektor USU. No comment lah. Iya kan? Maksudnya ini fenomena di Indonesia ini kan seperti yang Abang bilang tadi ya. 3 hal yang sebenarnya krusial untuk kepentingan masyarakat banyak. Betul. Seperti pendidikan, sosial, keagama, agama. Ya per hari ini aja kita lihat ini, sebelum Nadiem kemarin yang diperiksa mantan Menteri Agama. Iya, Yakut. Iya. Di mana di sekarang itu? Ya diperiksa oleh KPK. Memang maksudnya udah ada di orangnya di Indonesia? Nggak pernah, belum pernah aku lihat tampil di TV. Udah tampil. Aku yang nggak punya TV berarti. Iya, sudah tampil. Nah, untuk terakhir nih Bang, pertanyaan terakhir. Setuju nggak Bang, orang yang korupsi dana pendidikan itu dihukum mati? Korupsi dana pendidikan dihukum mati. Karena dampaknya besar untuk bangsa ini. Terlepas dari Pak Nadiem ya. Maksudnya bukan subjektif ya. Bukan subjektif. Bukan. Maksudnya kita melihat substansi dari. Aku masih yakin Pak Nadiem orang baik. Ya. Nah, tapi terlepas dari siapapun nanti yang akan korupsi di situ gitu ya. Kalau dari hukum positif kita kan dikatakan kan yang benar-benar dalam keadaan genting, bencana alam, pengulangan. Dia udah korupsi 2 kali, hukum mati. Ada yang udah pernah terjadi? Belum pernah. Ya, nggak usah lah kita ceritain itu. Nah, maksudnya siapa tahu ada peluang didengarkan oleh DPR. Nggak ngaruh lah suaraku ke sana. Kemudian direvisi. Aku menghilangkan kegelisahan hati lah. Menghilangkan nyawa seseorang itu kayaknya memang nggak setuju juga. Tapi apa hukuman yang betul-betul paling berat? Aku setuju perampasan aset seperti yang dituntutkan masyarakat Indonesia. Iya. Memang harus dimiskinkan betul dia, tapi diberikan peluang untuk hidup kembali, menata hidup kembali. Tapi dimiskinkan, memang jadi polemik juga. Gimana caranya merampas aset itu? Ya kan mitranya, rekanannya kan masih akan bantu dia balik kembali kan. Misalnya contoh, siapa lagi? Saroni lah misalnya dimiskinkan.
Kan udah banyak jejaring dia ini. Iyalah. Ya nggak apa-apa lah ini miskin. Mungkin kan contoh di telepon yang sana, nggak apa-apa miskin kau dulu, nanti ku modalin lagi, bisa lagi memang kan. Tapi itu susah juga emang. Nggak ada obatnya Indonesia ini. Nggak ada obatnya Indonesia ini. Susah lah ketua. Ya, untuk closing terakhir lah Bang. Apa pesan untuk Pak Nadiem? Ini Pak Nadiem. Ya karena Pesan Pak Nadiem, terakhir nih. aku ambil kalimat dia karena kemarin waktu di TV ya, Ya. diboyong sama KPK dan diikuti wartawan. Saya tidak melakukan apapun. Tuhan akan menunjukkan kebenarannya. Ya. Karena dia juga tetap manusia, bisa berbohong, bisa jujur. Tuhan akan melindungi saya. Tuhan akan melindungi saya dan kebenarannya akan terungkap, kan kira-kira gitu ada kalimatnya. Ya udah yakin aja. Yakin aja. Berdoa sebagus-bagusnya, kita buktikan. Kita yakini juga Tuhan itu ada, membela yang benar, dan ternyata kalau memang tertuduh korupsi, ya satu hal yang harus kita sadari bahwa dosa itu kadang-kadang bukan datang karena disengaja, tapi karena kelalaian kita. Maka kita juga nggak boleh lalai. Langsung di postingan itu ada netizen juga yang komen Bang. Apa itu? Dengan memasukkanmu ke penjara, cara Tuhan melindungimu katanya. Betul juga. Karena cara Tuhan tidak bisa terdeteksi manusia. Kalau bisa terdeteksi manusia, dia bukan Tuhan. Memang kalimat itu kalimat terakhir lah pula kan. Kalimat terakhir ya. Kalau udah Tuhan yang berurusan, nggak ada yang bisa menduga apapun yang terjadi. Karena ya, kalau kita bilang penjara itu adalah hukuman, mungkin itu justru jadi pertolongan bagi dia. Ya. Supaya di luar tidak gimana-gimana kan. Karena tetap kayaknya karena bisnisnya kan nggak diganggu. Kan bisnisnya nggak diganggu, Gojek kan jalan terus. Iya, Gojek Uang jalan mengalir terus. Jadi nggak masalah juga sebenarnya dia di penjara kan. Kalau itu ternyata cara Tuhan melindungi dia. Tapi kan nggak ada yang pernah berkomunikasi sama Tuhan. Memang ininya Tuhan caranya kan nggak ada. Memang Oke, Bang Misbah. kalau udah sampai ke sana memang karena kalau kita bisa menduga apa yang akan dilakukan Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Iya. Nah, itu dah. Baik, terima kasih Bang Mismar. Semoga teman-teman bisa mendengarkan secara utuh. Kita ikuti terus nanti perkembangannya Pak Nadiem Makarim. Yang pasti untuk keluarga yang saat ini ditinggalkan sementara oleh Pak Nadiem, Semangat. ya kan, ada istrinya, ada anaknya 3 atau 4 itu ya. Iya, balita pula katanya Mas. Iya, Ya itulah konsekuensinya pejabat publik pejabat publik dan masuk dalam ranah politik. dalam ranah politik. Makanya Ya. pernah kita bilang, kalau boleh tolonglah pendidikan, olahraga itu janganlah dicampur-campur politik. Kasihan Campur-campur. sayang ya kan. Karena Kasihan. biasanya orang-orang kesana yang lugu, tapi Pak Nadiem nggak lugu harus. Iya, tapi kan Pak Nadiem juga apa dia sahabat dekat Najwa Shihab. Kita tunggu juga nanti Najwa Shihab. Pembelaan Najwa ya. Apa ya. Ya, oke, terima kasih sahabat Piramida Podcast. Oke. Oke, thank you Bang Bismar.